Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, yang saya hormati para kepala sekolah, guru dan karyawan SMP, negeri dan swasta sekota Salatiga, yang saya hormati para wali murid tahun ajaran 2022-2023. Dan yang saya cintai dan banggakan, anak-anakku kelas 1 SMP tahun ajaran 2022-2023. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MPLS. Yang kedua, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Muhammad Kurdi. Saya berdinas di Kodim 0714 Salatiga selaku perwira seksi teritorial. Mungkin sekilas perkenalan kami. Selanjutnya kami di sini akan memberikan materi wawasan kebangsaan dengan tema Pancasila sebagai landasan hidup dalam mewujudkan cita-cita. Tetapi terlebih dahulu, mari kita saksikan video ini. Let's go!
anak-anakku sekalian, itulah tampilan video, bisa anak-anak resapi dari makna video tersebut. Dari makna video tersebut yaitu Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tanahnya yang subur, makmur, aman, menjadi incaran negara lain untuk menguasai sumber daya alam. Maka dulu kita pernah dijajah oleh Belanda dan direbut oleh para pendahulu kita sehingga kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka adik-adik sebagai generasi, begitu juga saya, untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila menjadi satu-satunya landasan yang paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Dengan adanya pendidikan Pancasila ini, generasi muda diharapkan mempunyai karakter yang terbentuk sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga diharapkan anak-anak berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila yang dilambangkan yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Inilah yang terlihat dari genggaman atau cakar kaki burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda tetap satu jua. Arti lambang Garuda Pancasila, kepala burung Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Ini berarti dan bermakna sebagai kebajikan. 17 helai bulu pada masing-masing sayap melambangkan tanggal 17 di mana kemerdekaan negara Indonesia. 8 helai bulu pada ekor melambangkan bulan 8 atau bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara Indonesia. 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher melambangkan tahun 1945, di mana tahun tersebut adalah tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itulah jumlah bulu Garuda Pancasila. Pancasila ada 5 sila. Yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki simbol bintang dengan 5 sudut dan berlatar hitam. Maknanya yaitu Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya bagi kehidupan manusia serta alam semesta. Indonesia, agama yang diakui yaitu yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Berjumlah 6 agama. Masing-masing agama mempunyai tempat ibadah yang berbeda. Seperti contoh, agama Islam di masjid, agama Kristen dan Katolik di gereja, agama Hindu di pura, agama Buddha di wihara, dan agama Konghucu di kelenteng. Anak-anakku sekalian, sila pertama
ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak harus mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Maka dari itu, anak-anak harus percaya dan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Antar pemeluk agama dan penganut-penganutnya yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Maka agama mengajarkan kita selalu rukun antar sesama manusia. Kita harus saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Itulah bunyi dan makna sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menggapai cita-cita anak-anakku sekalian, kita harus percaya, kita harus selalu berdoa agar kita diwujudkan cita-cita kita. Amin. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki simbol tali rantai dengan bentuk rantai bulat dan persegi. Maknanya yang terkandung dalam simbol rantai emas ini adalah manusia harus saling mencintai, saling melindungi, karena kita satu sama lain saling membutuhkan. Ambil contoh, kita harus patuh kepada orang tua. Kita harus taat kepada orang tua, baik dimanapun kita berada. Mulai dari kecil sampai ajal menyebut kita. Kenapa? Karena doa orang tua adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu juga adik-adik harus patuh kepada guru. Kenapa? Guru adalah yang bisa dan yang mengajarkan kita dari mulai tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa bernyanyi, tidak mengetahui angka, tidak mengenal angka, tidak mengenal huruf. Itulah jasa-jasa guru. Maka dari itu kita wajib patuh, taat, dan menghormati guru. Anak-anakku sekalian, kita harus saling menghargai antar teman, kita harus saling rukun, kita harus saling memberi kepada siapapun. Karena kita diajarkan saling tolong-menolong. Apalagi kalau kita dalam kelas, harus menghargai guru apabila guru baru menerangkan. Kita tidak boleh bercerita dengan teman, karena berarti kita sudah tidak mengamalkan sila kedua, karena kita tidak menghargai orang lain. Persatuan Indonesia yang dilambangkan pohon beringin memiliki simbol pohon beringin. Bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia dan mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Maka disimbolah yaitu pohon beringin. Dengan apa kita melaksanakan persatuan dan kesatuan? Yaitu kita dengan melaksanakan upacara bendera. Seperti contoh gambar seperti ini. Kita berprestasi di sekolah, kita belajar kelompok, kita melaksanakan PBB, kita melaksanakan lomba, kita melaksanakan kerja bakti, pembersihan kelas. Itu bagian dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Dan kita melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Itulah bagian dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Dengan kita bersatu, dengan kita bersama-sama, kita bisa membangun Indonesia. Secara kecil, membangun pribadi, membangun sekolah, dan membangun daerah tinggalmu. Seperti itu. Kira-kira untuk sila ketiga. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. Simbol dari kepala banteng yaitu hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul.
bahwa masyarakat Indonesia harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan. Seperti contoh di gambar ini, anak-anakku bisa melihat dan mempraktekkan nantinya. Yang pertama, seperti contoh gambar belajar kelompok. Kita bermusyawarah, mengambil mufakat untuk suatu persoalan yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Dengan adanya musyawarah, pasti dihasilkan pemikiran-pemikiran yang jernih, sehingga hasil itu akan optimal. Nantinya ke depan, anak-anakku bisa memilih dengan menggunakan suara, seperti contoh. Suara anak-anakku untuk memilih ketua kelas, ketua OSIS, bahkan ke depan anak-anakku bisa menjadi wakil di Senayan, DPR RI, MPR RI, DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, bisa menjadi wali kota, bisa menjadi bupati, bisa menjadi gubernur, bahkan bisa menjadi presiden. Itulah hasil mufakat bersama-sama, sehingga dilandasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah makna dari sila keempat. Selanjutnya, sila terakhir, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas, simbol kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Padi sebagai bahan pokok masyarakat Indonesia, kapas sebagai sandang atau pakaian kita semua. Maka simbol dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kemakmuran. Kita semua harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus melaksanakan gotong royong, pembersihan lingkungan, pembersihan pribadi, pola hidup bersih dan sehat. Kita selalu berkumpul dengan keluarga, rumah tangga yang sehat, disitulah tempat surga kita bersama. Kita harus saling menghargai, menghormati hak orang lain. Kita suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersikap boros, tidak bergaya hidup mewah. Apa yang kita terima, apa yang saat ini kita ada, itulah kita nikmati. Kita tidak pernah merugikan kepentingan umum. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu termasuk sudah merugikan kepentingan umum. Itu suka bekerja keras. Kita wajib belajar karena kita masih siswa. Dengan belajar kita akan mengasah otak untuk kedepannya. Itulah, dan kita yang terakhir harus menghargai hasil karya orang lain. Demikian dari sila 1 sampai sila kelima. Selanjutnya marilah kita saksikan video ini. Bahwa Pancasila sebagai landasan hidup rakyat Indonesia. Kalian harus yang pertama takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, menjauhi segala larangannya. Niscaya kita akan diberkati. Dan kita harus saling menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua dari kita, dan mencintai sesama dan segala urusan kita. Yang ketiga, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Dulu pahlawan-pahlawan kita, pendahulu kita merebut kemerdekaan dengan susah payah, bahkan lebih berat daripada merebut kemerdekaan. Yang keempat, kita harus selalu bermusyawarah. Keputusan dengan musyawarah pasti akan menghasilkan. Dengan menghargai orang lain, kita akan mewujudkan cita-cita kita bersama. Kita giat berlatih, belajar untuk mewujudkan cita-cita. Kita harus saling menghormati. Kita harus saling menolong sesama. Kita harus saling merugikan orang lain. Kita harus saling berbuat dimanapun kalian nanti berada. Dimanapun kalian nantinya bekerja sebagai tentara, polisi, guru, insinyur, diplomat, atau yang lain. Tetaplah kau kembali ke tanah air Indonesia.
Terima kasih kegiatan MPLS yang telah kami laksanakan, dan juga terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan seluruh sekolah tingkat SMP, negeri maupun swasta telah bekerja sama dengan Kodim 0714 Salatiga. Kami ucapkan terima kasih, semoga kita selalu sehat dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.